Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Rumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Hari ini kita akan bicara atau belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional pada semester 2 ya. Oke, jadi pengertiannya kerjasama itu merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Jadi di sini bisa saja melibatkan dua negara ataupun lebih. Jadi mereka memiliki kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, kerjasama ini diharapkan akan menguntungkan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi mereka bekerja sama untuk hal-hal yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Ya, jadi tujuan intinya adalah mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian tujuannya di sini bisa dipecah lagi atau istilahnya dijabarkan lebih detail, yaitu yang pertama meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Yang ketiga, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Jadi artinya di sini ya, suatu negara itu bisa saja dia spesifik atau spesialis dalam menghasilkan suatu produk atau barang tertentu, tetapi bisa saja dia memiliki kekurangan dan kebutuhan tertentu pula karena tidak semuanya bisa dihasilkan sendiri, maka perlu adanya yang namanya kerjasama. Ya, jadi misalnya ya Indonesia katakanlah memang lemah istilahnya subur ya, gemah ripah loh jinawi, itu katanya seperti itu. Nah, tetapi tetap ada kekurangannya, misalnya dalam hal teknologi. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan teknologi, Indonesia bisa mengimpor barang dari luar negeri. Jadi di sini yang namanya mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Yang berikutnya, kepentingan negara lainnya adalah mempererat persahabatan antar negara. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, dan yang terakhir adalah mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Jadi suatu negara yang melakukan kerjasama ini harus membuat peraturan atau istilahnya MOU antar negara dalam melakukan kerjasama ataupun perdagangan yang ada untuk menghindarkan masalah-masalah dan kendala yang mungkin terjadi ketika kerjasama itu dilaksanakan. Ya, jadi tujuannya ini sangat baik untuk meningkatkan perekonomian negara dan taraf hidup bangsa. Ya, itu seperti itu ya. Nah, kemudian manfaatnya ketika suatu negara itu melakukan kerjasama, yang pertama adalah meningkatkan keuangan negara. Jadi kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan keuangan negara. Roda perekonomian akan berjalan dengan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Yang berikutnya meningkatkan investasi. Ya, kalian perlu mengerti dulu investasi itu sendiri apa. Investasi bisa berupa penanaman modal ya. Dan bisa saja penanaman modal itu dari negara yang lainnya atau istilahnya kita kenal dengan PMA atau penanaman modal asing. Jadi dengan adanya penanaman modal asing ini atau penanaman modal dari negara lain diharapkan menambah modal sehingga produktivitas dalam suatu negara itu akan menjadi lebih meningkat dan akhirnya kesejahteraan juga meningkat. Itu manfaat kerjasamanya. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya saing ekonomi. Jadi dengan adanya kerjasama internasional, otomatis daya saing dalam perekonomian itu juga bisa meningkat. Artinya bisa saja itu misalnya suatu negara dengan negara yang lain memproduksi barang yang sama. Nah, ketika memproduksi barang yang sama, berarti ini bisa saja menjadi yang namanya kompetitor. Nah, ketika saling berkompetisi ya otomatis akan berusaha untuk meningkatkan dari segi kualitasnya. Nah, ketika kualitas ini meningkat, otomatis berarti masyarakat atau warga negara yang memakai produk tersebut akan merasa terpuaskan atau mengalami peningkatan dalam kesejahteraan ketika memakai suatu produk itu. Jadi, daya saing ini baik untuk memacu suatu negara menjadi
maju ya, jadi maju mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak akan ketinggalan dengan negara yang lainnya. Jadi di sini akan kelihatan negara yang tidak bisa meningkatkan daya saing secara ekonomi otomatis akan menjadi tertinggal. Jadi dia pasti akan menjadi negara yang mengimpor terus ya. Tapi ketika daya saing bisa dilakukan, dia akan bisa mengekspor. Nah, ketika dia mengekspor suatu barang otomatis akan menambah penghasilan dari negara yang ada ya. Jadi ini nanti akan terkait dengan yang namanya devisa negara. Jadi kita tahu bahwa kerjasama internasional atau perdagangan ini akan menambah devisa negara. Devisa ini merupakan pendapatan bagi negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat juga ya. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah memperkuat posisi perdagangan. Jadi perdagangan bisa dilakukan dengan tadi aturan dan kebijakan tertentu supaya mencapai kesejahteraan bersama ya. Dan yang berikutnya adalah kerjasama internasional ini akan mendorong transfer teknologi. Artinya teknologi yang berkembang itu akan bisa dinikmati oleh negara-negara yang lainnya. Jadi inilah yang dinamakan transfer teknologi. Jadi kita bisa melihat bahwa sekarang ini perdagangan dan kerjasama sudah bisa kita nikmati dengan adanya teknologi-teknologi yang memberi keuntungan. Misalnya transfer teknologi ya dalam hal promosi, penggunaan media sosial, ya, menggunakan IT, kecanggihannya, digital, kemudian sampai dengan sistem pembayarannya menggunakan teknologi-teknologi yang sangat praktis dan canggih, ya. Jadi kalau mau berkembang ya ini semuanya harus diikuti dengan baik ya. Jadi ini kerjasama internasional selain tadi memang ada tujuannya otomatis memberi manfaat ya. Kalau tidak memberi manfaat otomatis kenapa harus melakukan kerjasama internasional? Dan kalau kalian bisa membaca, kalian mendengar atau lihat dari artikel ataupun media sosial ya, kemudian dari YouTube ataupun lainnya, kita tahu bahwa kerjasama dilakukan karena memang memberi manfaat bagi kedua belah pihak, biasanya seperti itu, ataupun bagi negara-negara yang tergabung dalam kerjasama tertentu untuk saling menguntungkan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa kerjasama ini terjadi otomatis ada penyebabnya, ada faktor ya yang mendorong antar satu negara dengan negara lain itu melakukan kerjasama. Yang pertama itu adalah perbedaan faktor produksi. Nah, kalian di kelas 1 atau kelas 10 dulu pernah belajar faktor produksi bisa dari asli dan turunan. Faktor produksi asli itu misalnya berarti terkait dengan tanah atau SDA, kemudian SDM. Sedangkan faktor produksi turunan terkait dengan modal dan entrepreneurship atau skill. Nah, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara ini otomatis akan membuat produksi atau outputnya pun berbeda. Karena berbeda, otomatis masing-masing negara memiliki kebutuhan dan kemampuan memenuhi kebutuhan yang berbeda pula. Sehingga ketika suatu negara memang belum bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Dan kalau negara itu sudah berkembang dan bahkan maju dengan faktor produksi yang bisa meningkatkan output yang maksimal bahkan lebih, maka dia akan menjual produknya itu kepada negara yang lain. Itu yang namanya memunculkan kerjasama internasional ataupun perdagangan. Ya, kayak penyebab lainnya, penguasaan iptek ya. Kita tahu negara-negara dalam penguasaan iptek ini tidak akan pernah sama. Indonesia dan Jepang itu ya jelaslah kalian tahu bagaimana ipteknya ya. Maka karena ada perbedaan iptek ini timbullah kerjasama internasional atau perdagangan. Bisa jadi kita membutuhkan mesin-mesin dari negara yang lain karena kita belum bisa memproduksi. Nah, makanya kita akhirnya menyewa mesin dari tempat lain, membeli misalnya dari tempat lain, negara lain tuh misalnya kayak mobil ya yang belum bisa diproduksi.
Oke, jadi teknologi tadi membuat atau menyebabkan munculnya kerjasama dengan negara yang lainnya ya. Yang berikutnya di sini adalah penghematan biaya produksi. Jadi ya biaya produksi ini bisa dihemat kalau suatu negara itu memiliki alat yang canggih untuk memproduksi suatu barang. Nah, ketika terjadi penghematan biaya produksi, otomatis suatu negara itu biasanya justru akan membeli dari negara lain ya. Kan berpikirnya seperti ini, kalau membuat itu malah lebih mahal karena mungkin alatnya yang terbatas, ya mending beli saja. Kalau kita bicara dalam hal yang sederhana kan seperti itu ya. Kita membuat suatu barang atau memproduksi, loh kok malah lebih mahal daripada kalau kita beli ya. Maka itu yang sederhana kita bisa ngerti bahwa itu akan memunculkan yang namanya mending dagang saja ya kan, atau membeli produk dari tempat lain atau negara lain ya. Indonesia ataupun negara-negara yang lain sama. Maka ketika penghematan biaya produksi ini dilakukan atau kita pelajari, ini ada hubungannya dengan yang namanya teori perdagangan internasional yang pernah dikemukakan oleh David Ricardo ya. Jadi David Ricardo itu pernah mengemukakan mengenai teori keunggulan komparatif. Ya, salah satunya komparatif itu berarti ketika perbandingan biaya produksinya itu lebih bisa berproduksi secara murah, ya maka dia akan membeli dari negara yang lain ya itu. Jadi perlu adanya spesifikasi dan penghematan biaya produksi. Ya, maka ada kalanya kita bisa mengerti misalnya Indonesia itu memang penghasil ya dari alam, katakanlah rempah-rempah. Nah, karena biaya produksi untuk kain katakanlah murah ketika dia membeli dari negara lain, misalnya India, yaitu akan memunculkan yang namanya perdagangan internasional. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi penghematan biaya produksi akan berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan kerjasama internasional. Lalu kondisi ekonomi yang berbeda ya. Jadi kondisi ekonomi kita mengerti bahwa ada negara yang sedang berkembang, negara yang miskin, negara yang maju dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat munculnya perdagangan-perdagangan internasional atau kerjasama internasional di mana negara yang masih berkembang atau istilahnya masih belum bagus dalam teknologinya, nah ini akan menggantungkan membeli barang atau produk dari negara yang memang sudah maju. Ya, itu ya contohnya. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh lainnya. Lalu perbedaan iklim ya. Indonesia misalnya ya, negaranya agraris ya, kemudian iklimnya berbeda tetapi bisa menghasilkan bahan pangan katakanlah dengan baik ya dibanding dari negara lain, maka Indonesia akan mengekspor yang terkait dengan rempah-rempah atau bahan pertanian kan seperti itu. Tetapi negara lain yang memiliki iklim yang tidak sebaik Indonesia dalam alamnya otomatis akan membeli dari Indonesia. Misalnya negara Eropa atau Inggris itu akan membeli dari Indonesia yang berupa rempah-rempah gitu ya contoh. Kemudian perbedaan ideologi atau sudut pandang dalam suatu negara jelas akan berpengaruh terhadap yang namanya kerjasama internasional dan perdagangan internasional ya. Jadi inilah yang akan membuat landasan atau fundamental bagaimana suatu negara itu melakukan kerjasama dari perbedaan ideologi yang dialami. Dan yang berikutnya penyebab yang paling penting juga adalah globalisasi ekonomi, di mana ekonomi ini sudah seakan-akan tanpa batas antar negara membuat kita akhirnya bisa saja menikmati produk-produk dari luar negeri ya. Jadi produk dari luar negeri bisa masuk dalam perdagangan ataupun sebaliknya. Jadi kita tahu bahwa ada 7 hal ini yang membuat
suatu negara itu melakukan kerjasama internasional atau perdagangan internasional, ya. Oke, berikutnya, jadi dalam bentuknya kerjasama itu nanti akan ada bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Nah, bilateral ini biasanya antar dua negara. Ya, misalnya saja ya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Inggris, dan sebagainya. Ya, tapi kalau regional berarti kerjasama ini bisa dilakukan dalam satu kawasan. Ya, kita tahu misalnya satu kawasan yang kita kenal itu misalnya dalam Asia Tenggara atau kita sering kenal dengan ASEAN itu regional. Artinya kerjasama antar negara itu dilakukan dalam satu kawasan ya, biasanya dalam rumpun yang sama atau berdekatan ya. Kemudian dalam bentuk yang lain yaitu namanya multilateral, yaitu dari beberapa atau banyak negara. Itu secara internasional ya, multilateral. Nah, jadi kerjasama itu dilakukan dalam beberapa negara yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Dan yang terakhir, bentuk terakhir adalah antarregional. Artinya kerjasama antarregional ini kerjasama antar negara-negara dalam kawasan tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Misalnya di sini tadi regional kan ada ASEAN dan MEE misalnya seperti itu. Nah, karena antar regional berarti ini nanti akan ada kerjasama yang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan MEE itu untuk melakukan kerjasama internasional ya. Jadi prinsipnya ada 4 hal dalam bentuk kerjasama internasional yang harus kalian pahami. Nah, kemudian di sini ada kerjasama regional, ya, misalnya ada ASEAN, NAFTA, AFTA, APEC, ADBIC atau MEE, EFTA dan EU, ya. Ini macam-macamnya ada, nanti dalam buku sumber sudah ada, nanti kalian juga baca, ya. Memang videonya tidak saya terlalu panjang karena nanti kalian juga bergantung pada data kuota untuk melihat YouTube ya. Jadi nanti kalian bisa berdalam dengan membaca sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada multilateral, ada World Bank, IBRD, IFC, ILO, ya, UNDP, UNEDO, ya, kemudian ECOSOC, FAO, IMF, WTO, OPEC, ya, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan multilateral. Artinya apa multilateral tadi? Jadi kerjasama antar beberapa negara lebih dari satu, ya, seperti itu. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kerjasama internasional. Jadi untuk materi selanjutnya ketemu dalam video pembelajaran berikutnya dan kalian akan melengkapi dengan membaca tersendiri. Oke, sekali lagi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian kerjasama, tujuannya, manfaat, faktor penyebab, sampai dengan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Salam sehat.